Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldeta Madu Jonathan, mahasiswi semester 3 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Purwokerto, NIM 0521251198. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah logika dengan dosen pengampu Ibu Sela Nikhlatus Sofia. Di sini saya akan menjelaskan term beserta contohnya. Term adalah suatu bunyi yang diucapkan dan berfungsi sebagai suatu tanda konvensional dari suatu ide yang terdapat pada pikiran atau batin kita. Lebih jelasnya, term adalah bagian dari suatu kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Pada hakikatnya, term terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada term konkret. Term konkret yaitu term yang referensinya nyata atau bisa dialami secara indrawi. Contohnya ada rumah, manusia, kucing, pohon, bunga, dan lain-lain. Yang kedua, ada term abstrak. Term abstrak yaitu term yang merujuk pada ide, konsep, atau sifat yang tidak bisa dirasakan langsung oleh panca indera. Contohnya, ada keberanian, kemanusiaan, dan keadilan. Yang ketiga, ada term universal. Term universal yaitu term yang mengacu pada seluruh anggota dari suatu kelompok. Contohnya, ada seluruh manusia, seluruh hewan, dan seluruh planet. Saya juga akan menjelaskan tentang sesat pikir beserta contohnya dan juga bagaimana cara agar terhindar dari sesat pikir. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir yang melibatkan penalaran yang tidak valid atau tidak logis. Bentuk-bentuk sesat pikir ini sering digunakan dalam argumen untuk mempengaruhi pendapat orang lain tanpa menggunakan logika yang benar. Berikut adalah contoh bentuk sesat pikir yang umum. Yang pertama, ada generalisasi tidak valid, yaitu mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti yang cukup. Contohnya, semua guru tidak adil karena saya memiliki satu guru yang tidak adil. Yang kedua, ada serangan pribadi, yaitu mengalihkan perhatian dari argumen untuk menyerang karakter atau sifat pribadi orang yang membuat argumen tersebut. Contohnya, tentu saja dia berpendapat seperti itu. Dia hanya seorang pemula. Yang ketiga, ada pemalsuan kausalitas, yaitu mengasumsikan hubungan sebab akibat tanpa bukti yang jelas. Contohnya, jika saya membawa payung, hujan selalu turun. Jadi, membawa payung menyebabkan hujan. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari sesat pikir atau logical fallacy dalam berpikir dan berargumen. Berikut adalah beberapa langkah. Yang pertama, kenali bentuk-bentuk sesat pikir. Kita harus mengetahui dan memahami berbagai bentuk sesat pikir agar kita terhindar saat kita berpikir dan berargumen. Yang kedua, periksa argumen secara kritis. Kita harus selalu evaluasi dengan kritis dan objektif. Tinjau bukti yang ada, logika yang digunakan, dan apakah argumen tersebut mengandung sesat pikir. Yang ketiga, cari bukti yang kuat. Pastikan argumen kita didukung oleh bukti yang kuat dan relevan. Hindari pemberian bukti yang selektif, dan pastikan bukti tersebut dapat diandalkan. Yang keempat, jaga emosi. Hindari terjebak dalam emosi saat berargumen, karena emosi yang kuat dapat mengganggu pemikiran logis dan memicu penggunaan sesat pikir. Dan yang terakhir, berpikir kritis. Latih kemampuan berpikir kritis dengan membaca, meneliti, dan juga berdiskusi dengan orang lain. Berpikir kritis dapat membantu kita untuk mengenali dan juga menghindari sesat pikir. Demikian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan jelas dan apabila terdapat kekurangan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.